Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarosa, mahasiswa UT Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pokjar Muara Enim, Salut Mentari, dengan nomor induk mahasiswa 8602322668. Video ini diperuntukkan untuk mata kuliah Praktikum IPA di SD. Praktikum IPA kali ini akan dilakukan pengamatan tentang simbiosis, di mana simbiosis merupakan semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda atau sebuah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda. Simbiosis parasitisme. Yang pertama kita lihat ada buah jambu, di mana di dalam buah jambu ini terdapat ulat. Ulat memakan buah jambu sehingga merusak buah dan mengurangi kualitasnya. Di sini kita bisa melihat jelas ulat itu diuntungkan sedangkan jambu itu dirugikan. Contoh simbiosis parasitisme yang kedua adalah benalu dan pohon mangga. Bisa kita lihat di mana ada benalu yang menempel di pohon mangga. Benalu hidup menempel pada pohon mangga dan menyerap nutrisi dari pohon mangga melalui akar benalu yang masuk ke dalam jaringan pohon mangga. Pohon mangga mengalami kerugian karena nutrisi yang diserap oleh benalu sehingga dapat melemahkan pohon mangga dan mengurangi produktivitasnya. Simbiosis parasitisme selanjutnya adalah alkid atau kutu daun dan daun jambu. Di sini kita lihat alkid itu merusak daun jambu, dia menghisap nutrisi daun sehingga melemahkan tanaman jambu. Alkid mendapatkan nutrisi, sedangkan daun jambu mengalami kerusakan. Contoh simbiosis parasitisme selanjutnya adalah kucing dan kutu kucing, di mana kutu hidup di bulu kucing dan menghisap darah kucing sehingga dapat menyebabkan gatal dan iritasi pada kulit kucing. Kutu mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan makanan, sedangkan kucing mengalami kerugian karena kehilangan darah dan merasakan tidak nyaman. Contoh selanjutnya adalah antara kutu daun atau alkid dengan pohon cabai, di mana di sini alkid hidup di daun cabai dan menghisap cairan daun sehingga melemahkan tanaman cabai. Alkid mendapatkan nutrisi, sedangkan daun cabai mengalami kerusakan. Jenis simbiosis selanjutnya adalah komensalisme. Di sini contoh yang pertama adalah rayap dengan tanah. Rayap memanfaatkan tanah sebagai tempat hidup dan mencari makanan. Contoh simbiosis komensalisme selanjutnya adalah tanaman paku dan pohon sawit. Tanaman paku mendapatkan keuntungan karena memiliki tempat hidup dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Sedangkan pohon sawit tidak terpengaruh secara signifikan. Pohon sawit tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian yang signifikan dari keberadaan tanaman paku. Contoh simbiosis komensalisme selanjutnya adalah antara anggrek dan pohon ketapang, di mana anggrek hidup menempel pada pohon ketapang sebagai tempat hidup dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Sementara itu, pohon ketapang tidak terpengaruh secara signifikan. Contoh simbiosis komensalisme selanjutnya adalah bunga telang dan pohon jati, di mana bunga telang menggunakan pohon jati sebagai tempat merambat, tapi tidak ada interaksi signifikan yang merugikan atau menguntungkan pohon jati secara langsung. Contoh simbiosis komensalisme selanjutnya adalah burung dan pohon, di mana burung bersarang di pohon mendapatkan tempat perlindungan atau tempat bertengger tanpa memberikan dampak apapun pada pohon. Jenis simbiosis selanjutnya adalah simbiosis mutualisme. Pertama, kita contohkan tanah dan tumbuhan. Tanah menyediakan nutrisi, air, dan tempat tumbuh bagi tumbuhan. Sementara itu, tumbuhan membantu menjaga struktur tanah, mencegah erosi, dan menambahkan bahan organik ke tanah melalui proses seperti fotosintesis,
pengikatan nitrogen oleh beberapa jenis tumbuhan, dan penguraian seresah daun. Kedua pihak saling menguntungkan dalam hubungan ini. Simbiosis mutualisme selanjutnya adalah cacing dan tanaman. Di sini cacing dapat mengaerasi tanah, membuat oksigen lebih mudah mencapai akar tanaman, memecah bahan organik sehingga nutrisi lebih tersedia bagi tanaman, meningkatkan kesuburan tanah dengan kotoran cacing yang kaya nutrisi. Sementara itu, tanaman memberikan keuntungan bagi cacing dengan menyediakan bahan organik seperti akar mati atau daun yang gugur sebagai makanan cacing. Dua belah pihak saling menguntungkan dalam hubungan ini. Contoh berikutnya adalah alvid dan semut. Alvid menghasilkan cairan manis yang disebut madunya, yang disukai oleh semut. Semut melindungi alvid dari predator atau hama lain yang ingin memakan alvid. Dengan demikian, alvid mendapatkan perlindungan, sedangkan semut mendapatkan sumber makanan berupa cairan manis dari alvid. Contoh selanjutnya adalah lebah dan bunga. Lebah mendapatkan keuntungan dari bunga dengan mengumpulkan nektar sebagai sumber energi, mengumpulkan serbuk sari sebagai sumber protein. Sementara itu, bunga mendapatkan keuntungan dari lebah dengan penyerubukan yang efektif sehingga bunga dapat berproduksi dan menghasilkan biji. Contoh simbiosis mutualisme yang terakhir adalah tanaman pohon akasia dan semut. Akasia mendapatkan keuntungan dari semut dengan perlindungan dari herbivore atau hama lainnya yang ingin memakan daun atau bagian lain dari akasia. Semut akan menyerang atau mengusir hama tersebut. Sementara itu, semut mendapatkan keuntungan dari akasia dengan tempat tinggal. Koloni semut sering hidup di dalam duri akasia. Makanan berupa nektar atau zat lainnya yang dihasilkan oleh akasia.